Kita lihat lagi exceptions ya, kecuali. Jadi saya ulangi lagi, kalau dia posisinya subjek, dia akan gantikan subjek paling dekat. Pokoknya subjek di kalimat, di kata sebelumnya. Sebelumnya ada wait, what's wrong? This is this. Sorry. Oke, sini. Misal, kecuali ya tadi ya. Kecuali subjek dan objek, gitu, nomor 1 nih. The subject and object refer to the same person or thing. Kecuali subjek dan objek itu sama, ya, merujuk kepada sesuatu yang sama. Misalnya, my dad is the boss in the company. Nah, who is my dad? The boss in the company kan? Nah, who is the boss in the company? My dad. Jadi, he works hard. He works hard-nya itu he-nya ke siapa? Apakah my dad atau the boss in the company? Atau boleh dua-duanya? Karena who is my dad? The boss in the company, right? Who's the boss in the company? My dad. Jadi kalau dua-duanya sama, reference itu he di sini he itu bisa gantikan baik my dad, subjek, gantiin subjek boleh, sama-sama ya, kebetulan dia juga subjek. Tapi objek juga boleh. The boss in the company itu objek. Boleh, karena dua-duanya itu gantiin si he-nya itu. Tapi di pilihan biasa cuma salah satu aja. Kalau nggak subjek, ya objek. Biasanya sih objeknya, karena kan dia sedikit mengecoh. Jadi nggak mungkin ada dua-duanya, karena jawabannya kan masa dua-duanya benar. Okay. Have a look at number 2. Jadi intinya sama, pokoknya kalau posisinya subjek, cari subjek paling dekat di kata-kata sebelumnya, kalimat sebelumnya, atau di clause sebelumnya. Kalau dia objek, cari objek paling dekat sama kata yang ditanyain itu. Ya, ini kecuali ya sama aja sebenarnya. Kecuali subjek dan objek sama kan tidak merubah artinya. Number 2, the subject and object are clearly different. Subjek sama objeknya itu jelas berbeda. Nah, jadi coba lihat contohnya. Ari likes to bring his dog for a walk every morning. It looks very happy. Sekarang ditanya, it-nya itu siapa? It-nya subjek ya di situ ya. Apakah dia menggantikan subjek terdekat ataukah malah objeknya? Jadi tadi saya terangkan subjek akan gantikan subjek terdekat dan objek akan gantikan objek terdekat. Kecuali subjek sama objek itu sama aja, dia boleh gantiin subjek ataupun objeknya karena sama subjek sama objek. Atau kecuali yang kedua, kalau subjek dan objek itu jelas bedanya. Jadi dia nggak mesti subjek gantiin subjek. Kalau sudah jelas antara subjek dan objek bedanya, ya dia bisa aja menggantikan objek kalau memang si subjek tidak memenuhi syarat. Misalnya di sini. It itu kan kata benda, kata ganti untuk benda ya pasti. Nah sekarang kita lihat. Ari likes to bring his dog for a walk every morning. Ari senang bawa anjingnya jalan-jalan setiap pagi. It looks very happy. Dia terlihat sangat bahagia. It-nya itu siapa? Ari atau Ari subjek ya di sini ya. It di sini subjek. Ataukah objeknya siapa nih? His dog kan likes to bring his dog. Suka membawa anjingnya. Kira-kira siapa? Kalian jawab coba.